dengan nomor induk mahasiswa A61122770. Prodi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadiran anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, jadi Ibu kumpulkan anak-anak sekalian di ruangan ini guna mengikuti yang namanya layanan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Ya, sebentar Ibu jelaskan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk layanan kita ini. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Iya, baik. Jadi Ibu jelaskan sedikit dulu ya mengenai yang namanya layanan konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling yang dimana nanti anak-anak sekalian bisa menceritakan masalahnya masing-masing. Kemudian nanti kita akan memilih masalah siapa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu, yang lebih urgent ya. Kemudian di layanan konseling ini prosesnya yaitu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan berperan sebagai pemimpin kelompoknya yang akan memimpin anak-anak sekalian dalam menceritakan masalah-masalah kalian. Kemudian anak-anak sekalian ini sebagai anggota kelompoknya yang dimana nanti akan menceritakan masalah-masalah apa saja yang kalian alami. Ya. Sampai di sini mengerti? Ngerti, Bu? Iya. Kemudian Ibu lanjut lagi, di layanan konseling kelompok ada 3 asas ya. Yang pertama ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Nah, pertama asas keterbukaan, Ibu mengharapkan kepada anak-anak sekalian untuk masalah yang anak-anak alami itu secara terbuka kalian buka ke Ibu agar kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah asas yang dimana anak-anak sekalian datang ke ruangan ini mengikuti layanan konseling kelompok ini memang atas dasar pilihan kalian sendiri, sukarela kalian sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ibu tanya dulu, apakah Ibu memaksa atau ada pihak lain yang memprovokasi kalian untuk mengikuti layanan ini? Tidak ada, Bu. Oh iya, baik. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini seperti namanya rahasia. Jadi apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan ini, masalah apapun yang kita bahas tentang nanti, jadi Ibu harapkan semua anak-anak di ruangan ini bisa menjaga kerahasiaannya. Di pihak lain ketika kalian keluar dari ruangan ini jangan ada sampai orang yang tahu, sekalipun teman dekat kalian. Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau buat games dulu sama kalian biar tidak terlalu tegang, karena kayaknya dari tadi ini kayak yang tegang sekali. Nah, gamesnya itu berupa perkenalan, kemudian menyebutkan hobi ya dari masing-masing anak-anak sekalian. Ibu mulainya dari Egar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu tentang hobi saya. Hobi saya suka kerja di toko-toko ini dekat rumah. Oke, namanya? Nama Egar. Oke, kemudian sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Nadir. Saya memiliki hobi bermain bola. Iya, kemudian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Hobi saya main badminton. Main badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Hobi saya main voli. Main voli. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sudarmin. Hobi saya bermain badminton. Main badminton. Iya. Jadi anak-anak sekalian sudah saling ini ya, saling tahu. Kalau kira-kira Ibu tunjuk
Ini tadi namanya siapa? Nadir. 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 Iya. Kemudian ini? Yusuf. Iya, berarti sudah kenal ya dari perkenalan tadi. Iya, baik. Ibu lanjut lagi untuk kegiatannya kita. Jadi nanti kegiatannya kita ini berlangsung selama 45 menit atau 1 jam mata pelajaran, ya. Kemudian nanti Ibu mengharapkan untuk kesepakatan waktu kita ini bisa kita sepakati dulu. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Ya, baik. Oke, langsung Ibu lanjut lagi. Jadi tugas-tugas kalian tadi sudah kalian mengerti ya. Kalian sebagai anggota kelompok akan menjelaskan atau akan menceritakan masalah-masalah yang kalian alami. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Sudah, boleh dimulai ya? Boleh. Oke, baik. Dimulai langsung saja. Masalah yang pertama akan kita bahas mulai dari masalah Egar. Silakan Egar dijelaskan apa yang kamu alami ke teman-teman. Yang saya alami saat ini ketika saya bertemu mereka terasa nyaman sekali dengan mereka. Ya, kemudian masalah apa yang kamu alami saat ini, Nak? Sementara ini yang saya alami saat ini belum ada yang saya pikirkan untuk berkenal dengan baik dengan mereka. Ya. Kemudian Nadir, ada masalah yang kamu alami apa, Nak? Saya memiliki masalah Ibu tentang terlalu sering bolos Ibu. Terlalu sering bolos. Ya. Oke. Kemudian Riza? Masalah yang saya alami tentang keterlambatan ke sekolah. Keterlambatan sekolah. Yusuf? Kalau saya Bu kayak masalah keluarga, soalnya saya kayak berbuat baik padahal di mata orang itu jelek begitu, Jelek dan terus. jadi kena dimarah terus. Oke. Padahal dalam anu kita itu bagus. Menurut kamu yang kamu lakukan itu bagus? Nah iya, tapi nggak tahu kayak mungkin nggak didukung atau gimana, jadi kayak merasa itu juga sih. Merasa tidak yakin kalau itu baik ya. Oke. Kemudian Sudarmin? Jadi Ibu, selama ini saya punya masalah tentang rokok Ibu. Jadi saya sulit memang melepas rokok tersebut gitu. Kenapa bisa itu? Karena sudah lama juga Ibu saya ingin mau lepas, cuman ada lagi ajakan, ada lagi gitu. Oh iya, baik. Ya, jadi dari anak-anak sekalian ini masing-masing mempunyai masalah tadi ya. Ada yang lambat, ada yang masalah dengan orang tua, dengan keluarga, ada yang masalah dengan kehadiran ya. Kemudian masalah yang terakhir ada masalah yang namanya merokok. Oke, baik. Kira-kira dari beberapa masalah ini, masalah siapa yang kira-kira akan kita angkat? Sudarmin. Ya, Ibu tanya dulu ya. Sudarmin, kira-kira bagaimana teman-teman memilih bahwa masalah yang kamu alami akan menjadi pembahasan kita di layanan konseling kelompok ini? Bagaimana kira-kira? Boleh? Boleh. Baik. Ya, dari teman-teman sekalian, Sudarmin sudah bersedia untuk masalahnya dibahas. Jadi untuk Sudarmin silahkan diceritakan ke teman-temannya lebih detail lagi apa yang kamu alami. Silahkan. Ya Bu. Jadi awal mula saya mengenal rokok itu di tingkat SMP. Kita awal mula kan ini nongkrong Ibu, nongkrong. Jadi namanya teman kan, jadi bercanda dulu. Ini rokok, coba ini. Sudah, saya juga penasaran kan sama si polos-polos Ibu. Iya. Polos-polos nggak tahu apa-apa. Sudah, saya coba 1 batang. Akhirnya enak. Sudah kecanduan lagi Bu, terus sampai sekarang ini tidak mau berhenti. Oh, jadi awal mulai dari yang coba-coba rokok Iya, gitu Bu. ya di masa-masa remaja kamu, kemudian akhirnya jadi Kecanduan, kecanduan Ibu. gitu. Kecanduan ya. Tapi kira-kira sudah efek yang paling parah sekali atau belum? Belum sampai. Belum juga Ibu, karena biasa sih 1 hari itu ya kadang 1 batang, udah sampai sih 5 batang setelah. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak sekalian, Sudarmin sudah menjelaskan masalahnya. Masalah yang dialami adalah masalah merokok. Ya, Sudarmin ini awalnya dia tidak punya keinginan untuk merokok hanya karena pergaulan gitu. Jadinya dia memiliki rasa penasaran terhadap rokok. Nah, dia mencobalah untuk merokok
yang akhirnya sekarang untuk melepas rokok itu dia agak sedikit kesulitan. Nah, dari anak-anak sekalian, silakan diberikan pendapat kalian mengenai masalah yang dialami sama Sudarmin. Dari mana? Ega mau duluan? Oh Yusuf, oh ya silakan. Itu sih menurutku kayak dari pergaulan saja, kayak kau itu lebih bagusnya kau itu kebanyakan sendiri, maksudnya kayak di rumah bantu-bantu orang tua atau terlalu keluar begitu, dan supaya kayak paling sedikit demi sedikit bisa kau itu kayak melupakan kayak oh iya kayak percuma juga sama rokok itu, dan tidak ada juga gunanya. Jadi kayak tidak buang-buang uang, tidak tahan sama teman juga, tidak ada yang sudah sogok-sogokan ke rokok. Oke, begitu ya. Kemudian dari Rizal? Kalau dari saya, kau harus memilih teman yang tidak merokok begitu, jadi kau juga akan mengikut seperti mereka juga. Berarti memilih teman yang tidak merokok supaya dia bisa menghilangkan ya keinginan untuk merokoknya. Dari Nadir? Menurut saya, Darmin lebih baik mencari hobi yang lain, hobi baru seperti bermain bola, agar tubuh lebih fit, sehat, dan kuat. Oke. Supaya terhindar dari rokok. Ya, terhindar dari rokok ya, jadi cari hobi baru ya. Kemudian dari Ega? Kalau menurut saya sih itu hilangkan pikiran-pikiran negatif untuk memberhentikan rokok. Oke, baik. Jadi lebih memberikan pikiran positif ya. Jadi dihilangkan pikiran-pikiran negatif yang mungkin bisa memicu. Nah, Sudarmin ini kembali ke rokok lagi ya. Jadi itu dari teman-teman mengenai pendapatnya. Oke, dari Sudarmin sendiri, kira-kira penyebabnya kemarin itu dari pergaulan. Nah, dari teman-teman yang lainnya, menurut kalian apakah benar Sudarmin ini hanya mempunyai penyebabnya itu dari teman-teman? Ini menurut Sudarmin ya, gitu. Oke, kemudian Ibu lempar lagi ke anak-anak sekalian. Adakah faktor lain yang membuat kira-kira Sudarmin ini hanya akan merokok saja? Merokoknya gara-gara pergaulan, gitu. Ada? Menurutku sih tidak, Bu. Siapa tahu kayak dia supaya terlihat keren juga, dan Ya? atau tidak dia kebanyakan masalah jadi dia lampiaskan ke rokok. Oke, gara-gara masalah jadi dilampiaskan ke rokok. Kalau dari Reza? Kalau saya mungkin dia merokok karena enak begitu, Bu. Kalau dia merokok hilang begitu, dia Hilang stresnya. gitu. Oke, kalau dari Nadir? Terlalu sering melihat orang tuanya merokok, Ibu. Terlalu sering melihat orang tua merokok, akhirnya Hanya dia keikutan tuh. keikutan juga. Kalau dari Ega? Kalau dari saya, dia harus menghilangkan rokok dari pikiran yang dia miliki. Oke, baik. Jadi Nadir itu ya, menurut teman-temanmu, kira-kira apakah iya atau bagaimana? Silakan ditanggapi. Menurut saya sih tidak. Lebih minta diucap ini masalah. Karena mungkin juga ada masalah, Ibu. Yang mungkin ya memang awalnya kan coba-coba tuh, tapi akhirnya candu juga sambil ada masalah coba-coba juga. Iya. Hisap akhirnya agak lega tuh, akhirnya sampai sekarang candu begitu. Oke, jadi Sudarmin alami ini ketika dia memiliki masalah, dia larinya itu ke rokok supaya untuk kayak menghilangkan pikiran-pikiran yang negatifnya yang membuat dia merasa saya sumpek begitu, saya gelisah sama rokok saja begitu. Jadi kalau kira-kira punya masalah begitu itu rokoknya itu bisa sampai berapa batang itu kira-kira? 2 batang, Ibu, setari. Wow, lumayan juga ya. Cuman alhamdulillahnya belum sampai yang tingkat parah. Bagaimana? Sudah parah atau belum? Belum ya. Menurut teman-teman sekalian ya. Berarti alhamdulillah belum sampai di situ. Nah, oke. Kemudian dari penyebabnya, kira-kira selama ini yang kamu rasakan itu adakah dampak negatifnya? Dampak negatif dulu ya, kalau yang positif nanti. Karena Ibu masih berpikir apakah rokok punya dampak positif gitu. Pasti lebih ke dampak negatif. Nah, yang Sudarmin rasakan kira-kira apa dampak negatif yang kamu rasakan ketika kamu itu merokok? Dampak negatifnya, Bu, kalau saya tuh kayak malas. Pembuahannya malas sih, Bu. Terus apalagi dampak negatifnya, kayak uang bisa jual lapar karena kan uang dikasih jajan itu cuman pakai beli rokok. Oke. Ya, jadi yang Sudarmin dapatkan itu dampak yang dia rasakan itu lebih ke uang
yang dikasih sebenarnya untuk makan, akhirnya larinya ke rokok. Jadi kayak yang memang lapar, perut itu dikasih kosong kan, kendati kosong, tapi yang penting merokok. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada? Dari Egar ada kira-kira dampaknya dari merokoknya ini, Sudarmin? Ada sih Bu, gimana? Nggak ada. Kalau Nadir, apa kira-kira dampak negatif dari merokoknya Sudarmin ini? Kalau lihat tadi itu dampaknya dari segi ekonomi, uang jajannya itu dia sebenarnya harus jajan, dia malah beli rokok. Kira-kira apa dampak lainnya? Dampak lainnya Ibu biasanya sering batuk-batuk. Oh, lebih ke kesehatan berarti ya, batuk-batuk karena asap rokoknya. Oke, itu saja? Ya. Kemudian Rizal? Dampaknya juga Bu bisa mempengaruhi pernapasannya Pak Ibu. Mempengaruhi pernapasan, berarti lebih ke kesehatan. Nanti takutnya paru-parunya rusak ya. Biasanya kan seperti itu ya. Itu bahosa, asma gitu. Kemudian kalau dari Ucup? Dampak negatifnya kayak dia kan merokok. Dampaknya itu dia kalau kan dia hobinya badminton kan. Iya. Nah, terus cepat capek nanti. Oh, Terus iya. suka pelupa juga kayak balupa. Akibat rokok itu. Akibat rokok juga. Iya. Jadi Sudarmin dari teman-temanmu itu mengatakan bahwa dampak-dampak negatifnya itu bukan cuma itu. Dampak negatifnya bisa berpengaruh ke kesehatan kamu sendiri ya. Ada bisa batuk-batuk nanti, sesak napas gitu. Kemudian untuk mau kegiatan-kegiatan positif lainnya kamu pasti akan tertunda yang lainnya ya. Oke, kemudian solusi apa yang kira-kira kalian bisa berikan untuk Sudarmin? Silakan Yusuf. Solusinya gampang sih. Apa itu? Menabung aja, kan tadi dibilang ekonomi cuma dia pakai beli rokok. Iya. Mending kayak tabung saja daripada beli rokok, paling di rumah juga dia makan kan. Oke. Menabung, terus itu lagi pergaulannya kayak sama teman-teman yang tidak merokok, sama kayak lancarkan saja hobi-hobinya. Yang dia suka kayak main badminton ya main. Iya. Oke, ada lagi? Sudah? Boleh? Kemudian Rizal? Solusi untuk Sudarmin supaya dia tidak merokok lagi, kira-kira itu apa? Solusinya untuk dia itu sih mengurangi keluar sama ngumpul sama temannya lagi, supaya dia menghindari rokok. Iya. Kalau Nadir, kira-kira solusi apa yang kamu berikan kepada Sudarmin untuk supaya Sudarmin itu menghindari yang namanya rokok? Mencari teman yang baru atau pergaulan yang baru Ibu. Mencari teman atau pergaulan yang baru. Kalau dari Egar? Menurut saya kurangi pergaulan dengan itu merokok itu dikurangi. Iya, baik. Jadi Sudarmin ini dari solusi dari teman-teman kamu itu lebih ke cari pergaulan baru ya, cari teman-teman yang baru yang kalau memang bisa kamu hindari teman-teman seperti itu. Kemudian berpikir positif untuk mengurangi yang namanya merokok. Kira-kira bagaimana? Menurut kamu solusi dari teman-teman itu kena atau tidak? Pas atau tidak? Bagus Bu, tapi masih setengah mati juga Bu. Solusi dorang bagus juga, saya terima bagus. Kadang susah coba, sudah saya coba, cuman ya masih kadang-kadang susah juga. Oke. Masih juga. Iya. Jadi Ibu ambil alih ya. Jadi ini masalah yang Sudarmin punya itu adalah masalah merokok. Kemudian faktor-faktor penyebabnya tadi itu dari teman-teman, kemudian dari lingkungan. Nah, sedangkan sebenarnya faktor-faktor lainnya itu Ibu tidak tahu keadaan di dalam rumah itu seperti apa. Dari bapak misalkan merokok, pasti anaknya juga pasti akan melihat ya. Mau tidak mau anak-anak juga pasti akan mengikuti yang namanya merokok. Kemudian faktor pergaulan. Ketika berada di lingkungan yang namanya anak-anak banyak perokok, pasti akan ikut juga jadi seorang perokok ya. Karena mau tidak mau seperti itu. Apalagi kalau misalkan sudah berusaha untuk yang pergi, kemudian ada teman, bro, rokok gitu. Kau tidak merokok, kamu tidak merokok, kayak begitu. Pasti kayak rasa perasaan tidak enak sama teman-teman kalau tidak diambil. Iya Bu, begitu ya Bu. kan? Jadi kayak berusaha untuk menolak tapi tidak bisa lantaran tidak enak. Ya, Bu. Kemudian faktor lainnya itu bisa lebih ke lingkungan ya, lingkungan di luar. Apakah mungkin kamu berada di sekitar orang yang memang tipe-tipe orang perokok ya? Mencoba itu juga rasa penasaran tinggi. Nah, akhirnya sekarang berdampak bagi kesehatan
ya bagi lingkungan kamu sendiri sebenarnya. Pertama, kesehatan apa? Sudah tahu kan, pasti perokok aktif dengan yang pasif. Nah, lebih bahaya lagi untuk yang perokok yang pasif ketimbang yang aktif. Tapi secara tidak langsung yang aktif itu juga bisa memiliki dampak negatif dari segi kesehatan. Ada itu biasanya di pembungkus rokok itu ya, kayak yang awas kanker tenggorokan, Ya, Bu. kemudian hati ya, apalagi paru-paru, prostat dan lain sebagainya. Nah, itu penyebab-penyebab lainnya dari segi kesehatan. Kemudian dari segi lingkungan, bisa jadi ada lingkungan kita yang tidak menerima bahwa kita itu seorang perokok, atau orang tua kita itu marah kalau kita itu akan jadi seorang perokok. Pertama apa? Menghabis-habiskan uang, kesehatan terganggu. Nah, itu dampak-dampaknya ya. Kemudian solusinya apa? Solusinya bisa berupa menghindari itu semua ya, menghindari itu semua, mencoba pergaulan baru. Kalaupun berada di lingkungan itu, berusahalah untuk menolak secara halus, secara baik, bahwa kalian itu mengatakan maaf bro, saya sudah berhenti gitu loh. Nah, kemudian bisa juga cari hiburan atau cari hobi supaya memang betul-betul rasa keinginan untuk merokok itu bisa terhenti. Nah, biasanya kayak rokok itu kan bisa membuat kita kayak gelisah kan, kalau tidak merokok ya, betul tidak? Betul ya, Bu. Nah, jadi kayak sama merokok ini bagaimana caranya gitu. Oke, saya punya hobi badminton. Saya mau pergi bermain badminton. Kalau jauh lapangannya, saya mau ini saja. Saya mau pergi ke cari udara luar, pergi jogging. Biasanya kan gitu kan, supaya menghindari yang namanya itu merokok gitu. Karena kalau terus-terusan kalian merokok, nanti bahayanya bisa ke kalian sendiri. Apalagi kalau misalkan kalian merokok itu di sebelahnya kalian itu adik kalian, orang tua kalian, yang sebenarnya itu adalah bisa lebih berbahaya nantinya, karena mereka seorang perokok yang pasif gitu. Karena dampaknya itu lebih lebih bahaya sekali. Ya, bagaimana Sudarmin, sudah bisa dipertimbangkan? Bisa ya, Bu. Ya. Jadi Kemudian kira-kira apa sih kiat-kiat kamu untuk mencoba mengurangi ya, Ibu bilang mengurangi, karena kalau langsung berhenti itu pasti akan susah, paling tidak mengurangi. Ya, apakah dalam 1 minggu itu mungkin sekali saja atau 2 kali saja merokoknya, nanti pelan-pelan bisa akan menghilangkan. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Kiat apa yang kamu mau lakukan? Ini kan Ibu ada juga teman luar kasih tahu saya, dia bilang coba makan permen aja. Ya. Nah, jadi biasa habis makan kan, itu habis makan pasti mau rokok lagi. Gitu. Jadi dia bilang makan permen saja. Saya mau coba. Alhamdulillah sih saya sudah coba juga, bisa. Iya. Meskipun masih ada juga rasanya. Ya, baik, jadi itu solusi yang paling bagus ya. Juga untuk merasa keinginan untuk mau merokok itu dihilangkan dengan cara mengunyah permen itu sebagai pengganti, supaya yang biasanya ngemut-ngemut rokok, akhirnya cuma ngemut-ngemut permen. Itu tadi coba juga kayak Ibu bilang, cari hobi, cari kegiatan baru supaya kamu itu berpikiran untuk mau merokok itu stop gitu ya. Ya, Bu. Bagaimana? Boleh, Bisa? Bu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat lain atau mau kasih masukan-masukan lain terhadap masalah yang dihadapi Sudarmin? Ada? Belum ada? Iya. Boleh? Ya. Iya. Jadi Ibu simpulkan bahwa Sudarmin ini memiliki masalah merokok tadi, kemudian faktor-faktornya kalian sudah dengarkan sendiri tadi. Kalian juga sudah memberikan solusi atau kiat-kiat supaya dia itu berhenti atau mengurangi lah paling tidak dari segi intensitas dia menggunakan atau memakai rokok. Nah, rokok sendiri itu juga ya punya kandungan kimia di dalamnya ya. Dia berupa tembakau yang Ibu dengar itu memiliki nikotin yang memang betul-betul katanya bisa berpengaruh juga dengan otak. Nah, makanya banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat dari rokok itu banyak sekali ya. Bukan setelah 1-2 batang langsung dihisap langsung berhenti. Langsung ada hasilnya, dampaknya, tapi bertahun-tahun gitu, banyak dampaknya. Bisa ke hati, bisa ke pernapasan, itu ada yang sampai bolong itu lehernya, padahal perempuan loh. Nah, itu karena dia yang perokok pasif, mungkin dia di sekitar yang lingkungan merokok.
Nah, untuk sekarang, untuk anak-anak sekalian, mungkin di lingkungan kalian ada yang merokok, sayangilah orang-orang sekitar kalian. Ketika kalau mau merokok, carilah tempat yang lebih lain dari posisinya teman-teman kalian atau kerabat dekat kalian, agar mereka tidak terdampak dari yang merokok kalian gitu. Kemudian untuk yang masih merokok juga, kalau bisa dihindari, dikurangi gitu. Lumayan kan? Anggap satu puntung rokok itu 1 tahun untuk hidupnya kalian ke depan gitu. Kalau terus-terusan itu bisa bahaya nantinya. Iya, Bu. Ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi atau sudah boleh, sudah cukup dari Sudarmin? Cukup sih, Bu, untuk Ya, cukup. sudah lebih memiliki pandangan baru bahwa rokok itu kalau bisa dikurangi. Bahaya dari rokok itu apa ya, dampaknya apa? Sudah. Sudah, Bu. Iya. Teman-teman yang lain ya sudah boleh ya. Sudah, Bu. Oke. Iya. Jadi dari kegiatan ini Ibu mengharapkan Sudarmin, kemudian teman-teman yang lain mungkin punya masalah yang sama, hanya saja lebih urgentnya masalah yang tadi, upaya untuk stop untuk merokok dulu ya, karena melihat dampak negatifnya itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak positifnya apa sih? Ibu kayak yang seperti tidak dengar kayaknya. Lebih ke dampak negatif ya kan gitu. Jadi untuk kegiatan kita mengenai bahaya merokok atau masalah dari Sudarmin tadi itu sudah selesai. Mengingat juga waktu untuk pelaksanaan layanan kita ini terbatas, jadi langsung saja ya, kira-kira apa kesimpulan kalian dari kegiatan kita hari ini? Bisa diberikan kesimpulannya apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Dari Sudarmin dulu. Jadi dari kegiatan ini sih, Bu, saya dapat wawasan lagi bahwa rokok ini punya dampak berbahaya. Jadi lebih baik diberhentikan kan secara pelan-pelan. Iya. Mungkin kalau saya tidak ikut kegiatan ini saya tidak tahu kan juga, Ibu. Iya. Jadi dari kegiatan ini ya alhamdulillah dapat ilmu lah. Oke. Kemudian Yusuf? Kesimpulan yang saya dapat ya sama sih kurang lebih seperti Sudarmin, kayak mendapat wawasan yang lebih mantap lagi soal merokok. Jadi kayak lebih bagus itu memang berhenti sih. Iya. Oke. Kemudian Rizal? Kesimpulan yang saya dapatkan dari ini, Bu, sebelum ini saya dapat mengetahui mencegahnya untuk berhenti merokok begitu. Baik. Kemudian Hadir? Kesimpulan yang saya dapatkan, Ibu, cara pencegahannya. Cara pencegahan agar tidak lagi merokok. Oke. Kemudian Egar? Kalau saya kesimpulannya agar tidak merokok lagi untuk sekarang, mulai dari sekarang. Oke, baik. Itu kesimpulannya ya. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita lihat dulu video ini mengenai merokok tadi. Nah, bahaya merokok bagi kesehatan sudah sering disebutkan dalam berbagai pembahasan dan menyebabkan penyakit seperti jantung, kanker paru, penyakit paru obstruktif, hingga stroke. Jika kita sedang mencari tahu bahaya di balik kebiasaan yang satu ini, simak ulasan lengkap tentang bahaya merokok berikut ya. Bahaya merokok ditimbulkan dari berbagai kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya, dan sekitar 70 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di dalam rokok diantaranya yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, dan bensin. Bahan-bahan ini yang dapat menyebabkan efek kecanduan, sesak nafas, memaksa jantung bekerja lebih keras, serta mengganggu kinerja paru-paru karena mempersempit saluran udara paru-paru, bahkan meningkatkan risiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya, seperti arsenik yang digunakan di dalam pestisida, formalin, sianida, dan amonia. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, serta sering stres. Kemudian bahaya merokok lainnya yaitu kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja,
juga nih bahaya rokok lainnya, yaitu penyakit paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, merokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Bahaya rokok lainnya yaitu penuaan dini. Merokok dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan pada pria dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok. Merokok juga dapat mengganggu kesehatan finansial juga. Jika suatu hari kita membeli satu bungkus rokok seharga Rp25.000, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli rokok dalam 1 bulan? Berapa banyak uang yang kita keluarkan dalam 1 tahun? Akan lebih baik jika uang yang dibelikan rokok kita tabungkan untuk investasi masa depan. Nah, kebiasaan merokok ini bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup kita, serta kualitas hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar bahaya merokok tidak menghampiri, kita sebaiknya tidak merokok atau mulai mencoba untuk berhenti merokok. Mari kita jaga kesehatan bersama. And see you next time. Ya, itu tadi ya mengenai rokok. Jadi kalian sudah bisa lihat sendiri ya faktor-faktor penyebabnya apa, kemudian dampak yang diakibatkan apa, lebih baik untuk tidak merokok ya. Jadi memang betul-betul kesehatan kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu akibat dari rokok itu ada ya. Oke, baik. Dari materi tadi semoga anak-anak lebih paham lagi ya. Untuk itu sebelum Ibu tutup layanannya, karena berhubung waktu kita juga terbatas, Ibu akan membagikan kepada kalian lembar kegiatan, lembar kerja kalian ya mengenai rokok. Nah, di sini Ibu bagikan. Boleh dioper ke sebelahnya. Nah, di situ ada yang namanya lembar kerja. Lembar kerja dari kalian mengenai, Ibu mau melihat kira-kira bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu paparkan. Ya, bisa dilihat dulu, dibaca, kemudian silakan dikerjakan. Bahas saja terkandung dalam rokok. Oke, boleh? Boleh. Ya. Selanjutnya boleh ditanya dulu. Selanjutnya ada lembar evaluasi hasil. Satu lagi. Nah, di lembar evaluasi hasil itu terdapat hasil dari kegiatan yang kalian lakukan, yang kalian laksanakan. Apa saja? Silahkan di ini. Boleh? Ya. Oke. Ya, jadi nanti dari hasil ini Ibu akan melihat perkembangan dari anak-anak sekalian, terlebih khususnya ke Sudarmin ya. Ibu Ya, mau Bu. melihat kira-kira bagaimana perkembangan dari masalah yang dia miliki. Nanti bantu Ibu ya untuk awasi Sudarmin. Kira-kira apakah dia masih merokok terus-terus atau sudah berusaha untuk mengurangi intensitas dari merokoknya. Nah, berhubung waktu juga terbatas, anak-anak sekalian, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan
sambil kita kembali melihat, mengevaluasi bagaimana hasil dari konseling kelompok kita di hari ini. Ya, baik, waktunya sudah hampir habis. Untuk itu ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita ini. Ada lagi yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doanya? Saya saja, Bu. Oke, silakan, Saudara Min. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, untuk anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini. Untuk itu nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, untuk kegiatan lanjutannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi sudah kita bantu tadi konseling sama Ibu Putri. Jadi tolonglah, terus lagi merokok, merugikan kesehatan sendiri juga, merugikan dirimu sendiri. Merokok itu bahaya, Darmin. Ya, jadi untung juga tadi ikut bimbingan konseling kan. Ya, saya tahu. Jadi makasih ya sudah sarannya. Ya, sama-sama.